Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi Bapak atau Ibu investor. Perkenalkan, nama saya Gede Pandu Prayaksa. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan aplikasi kami yang berupa alat bantu pendidikan yang bernama Chemispan Lab. Kami dari kelompok 7 mata kuliah pemikiran desain dan kreativitas kelas A yang terdiri dari saya sendiri Gede Pandu Prayaksa dengan NPM 210711092 dan Albertus Pareto dengan NPM 201710708 dan Kezia Natalie Margaret dengan NPM 201710556. Baik, selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pengertian dari Chemispan Lab dari game kami. Chemispan Lab adalah aplikasi berbasis game yang isinya game berbasis pelajaran kimia yang bertujuan untuk mendidik dan mengedukasi agar kemampuan dalam kimia pengguna dapat berkembang dengan baik. Chemispan Lab juga mengajak kita untuk berkreasi dalam kimia. Chemispan Lab dirancang agar pengguna bisa mendapatkan manfaat belajar dengan cara yang menyenangkan. Jadi, ketika pengguna memainkan game ini, pengguna bisa enjoy dan lama-kelamaan bisa berpikir bahwa kimia itu menyenangkan, mematahkan pikiran kalau kimia itu pelajaran yang sulit, pelajaran yang menakutkan. Jadi, pengguna bisa enjoy. Selanjutnya, sebab dan akibat. Sebab adanya pemikiran kimia itu sulit dan menakutkan oleh anak-anak maupun dewasa, sehingga membuat kami berpikir untuk membuat game berbasis edukasi pelajaran kimia. Kimia yang sering dianggap sulit untuk dipahami, kini bisa dipelajari dengan cara yang menyenangkan. Akibatnya, banyak siswa tidak ingin mempelajari atau tidak menyukai pelajaran kimia, atau bahkan tidak tertarik sama sekali pada kimia. Lalu untuk masalah yang dihadapi itu sulitnya menggayat siswa atau pengguna untuk memainkan game ini, karena pemikiran akan sulitnya kimia seperti yang sudah tadi disebutkan, sehingga karena ada pemikiran ini, siswa tidak tertarik untuk memainkannya. Jadi sebelum memulai untuk memainkannya, mereka sudah, ini pelajaran yang sulit. Jadi kurangnya tertarik itu sangat berperan penting ya. Dan kurangnya peminat untuk memainkan game edukasi. Baiklah teman-teman, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu ulasan dan solusi. Jadi kami sudah meriset aplikasi serupa yang mirip dengan aplikasi yang telah kami buat, yaitu ada Toka Lab Elements dan juga Chemistry Lab. Kedua aplikasi ini sama-sama berbentuk game yang juga membahas tentang pelajaran kimia. Yang pertama, Toka Lab Elements merupakan sebuah aplikasi yang berbentuk game, membantu untuk mempelajari jenis-jenis cairan zat yang ada pada tabel periodik unsur. Potensi yang dapat dikembangkan dari Toka Lab Elements yaitu lebih memperjelas nama dari unsur-unsur yang ada, sehingga lebih memudahkan para pengguna yang ingin menggunakannya. Dan juga secara tidak langsung dapat masuk ke memori para pengguna yang memainkan aplikasi tersebut. Dan potensi selanjutnya mungkin dapat membuat versi gratis dari aplikasi ini sehingga para pengguna yang memainkannya dapat memainkannya dengan mudah. Selanjutnya ada Chemistry Lab. Aplikasi ini berbentuk game juga yang bertujuan untuk mengedukasi dalam pelajaran kimia. Game ini juga menawarkan kita untuk membuat zat-zat dan mencampurkan untuk membuat zat lainnya. Potensi yang dapat dikembangkan dari Chemistry Lab adalah bisa memperjelas instruksi lebih jelas lagi, menambahkan fitur tingkat kesulitan dalam gamenya agar bisa dimainkan untuk membantu pelajar bagi tingkatan pelajar, misalnya easy,
medium, hard, dan expert. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pandu. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu mockup dan flowchart dari aplikasi kami, yaitu ChemistFun Lab. Nah, ini adalah flowchart dari program ChemistFun Lab yang mencakup seluruh inovasi berupa fitur-fitur dan cara bermainnya. Yang pertama, kita buka aplikasi ChemistFun Lab, lalu kita klik Start a Game. Nah, selanjutnya kita akan ditujukan untuk diperlihatkan 4 mode permainan. Kita disuruh memilih salah satu, misal Classic Mode, Sticky Mode, Chain Mode, dan Molecule Maker. Dan ada juga menu Compound untuk membaca atau mempelajari unsur-unsur apa aja yang udah ada dalam game ChemistFun Lab ini. Setelah kita memilih mode, kita disuruh memilih tingkat kesulitannya, yaitu ada 4 tingkat kesulitan: easy, medium, hard, dan expert. Nah, kita setelah kita memilih tingkat kesulitan, kita sudah bisa memainkan gamenya. Nah, jika kita memenangkan gamenya, maka kita bisa lanjut ke level berikutnya dan juga bisa quit atau keluar dari gamenya. Jika kita kalah, maka kita bisa mengulangi permainannya atau kita bisa juga quit dari gamenya. Nah, di sini ada flow up dari aplikasi kami, ada beberapa frame yang perlu dijelaskan, maka selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, ini adalah frame yang pertama, yaitu startup. Setelah kita mengklik atau membuka aplikasi ChemistFun Lab, startupnya akan seperti ini. Tampilan awalnya akan seperti ini. Ada 2 menu, start dan quit game. Quit game ini untuk keluar dari aplikasi ini. Nah, jika kita start ini untuk masuk ke memilih mode permainan. Misal kita akan klik start. Nah, di sini ada choose mode atau memilih mode permainan. Mode permainannya itu seperti yang saya jelaskan tadi, ada 4, yaitu Classic, Sticky, Chain, dan Molecule Maker. Dan ada juga Compound untuk menjelaskan dan untuk membaca unsur-unsur apa saja yang udah ada dalam game ini. Setelah kita memilih modenya, kita memilih level. Ada easy, medium, hard, dan expert. Nah, jika kita sudah memilih level permainannya atau tingkat kesulitannya, kita bisa memainkan gamenya. Nah, ini semisal kita memenangkan gamenya. Nah, soalnya ini tentukan zat yang menghasilkan Na2SO4 dan E plus HCl. Nah, jika kita memilih NaCl dan H2SO4, maka kita akan burn dia. Nah, jika benar atau menjadi Na2SO4 plus HCl, maka akan tampilannya seperti ini, congrats. Nah, next. Nah, jika kita ingin melanjutkan permainannya, bisa kita next level, dan jika kita ingin keluar dari modenya, bisa kita klik quit mode. Nah, jika kita kalah dari gamenya, tampilannya akan seperti ini. Semisal kita memilih H2SO4 dan NHA2O4. Nah, kita burn dan salah, maka menu yang selanjutnya muncul adalah retry a level atau mengulangi level yang ini dan quit dari mode ini. Nah, kesimpulan dari aplikasi kami merupakan aplikasi yang cocok digunakan untuk kalangan pelajar yang ingin belajar kimia dengan cara yang menyenangkan tanpa perlu menuju lab kimia, dan juga memudahkan para pelajar untuk lebih mengetahui unsur-unsur kimia. Kami sangat mengharapkan bantuan atau uluran dana dari Bapak atau Ibu investor guna realisasi aplikasi kami dan membantu mereka yang kesulitan dalam belajar kimia karena dianggap sangat sulit menjadi belajar yang menyenangkan.
Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kami ucapkan banyak terima kasih.